Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Nuraziza Malik dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2019 dengan NIM akhir 029. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi sistem pembuatan dan pengisian parfum ke dalam botol berbasis SCADA untuk memenuhi tugas besar mata kuliah SCADA. Aplikasi yang akan digunakan dalam simulasi sistem pembuatan dan pengisian parfum ke dalam botol yaitu Adobe SCADA Lite dengan tampilan sebagai berikut dan juga PIC HMI MB TCP Slave. Hal awal yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat skema dari sistem yang akan kita simulasikan nantinya. Di sini saya telah membuat skema dari sistem pembuatan dan pengisian parfum ke dalam botol. Jika dijabarkan, sistem pembuatan dan pengisian parfum ke dalam botol ini terdiri dari proses pembuatan parfum yang terdiri dari 3 bahan dasar, yaitu air, minyak esensial, dan alkohol. Kemudian ketiga bahan dasar tersebut akan dicampurkan di tangki mixer dan akan ditampung di tangki penampungan sebelum dimasukkan ke dalam botol. Nah, sebelum botol diisi dengan parfum, botol tersebut melewati proses sterilisasi dalam mesin sterilisasi. Kemudian setelah diisi dengan parfum, botol akan ditutup dengan menggunakan mesin pengepresan tutup botol sebelum akhirnya botol parfum masuk ke box yang telah disediakan. Nah, kemudian setelah itu kita perlu membuat tag. Di sini saya buat tag awalnya yaitu bernama SCADA 1 yang di dalamnya akan memuat tag input, tag output, dan juga protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi yang kita gunakan yaitu Modbus TCP dengan TCP IP address-nya yaitu 127.0.0.1 dan TCP IP port number-nya yaitu 502. Nah, di tag SCADA 1 ini kemudian saya membuat tag baru dengan nama sistem parfum yang dimana pada bagian option-nya di communication channel di sini akan diubah menjadi open Modbus TCP. Nah, kemudian di tag sistem parfum ini akan dibuat tag input dan output yang akan dijalankan nantinya saat simulasi dilaksanakan. Di sini sudah terdapat berbagai tag yang akan dipakai nantinya yang terdiri dari tag digital dan juga tag analog. Di sini ada 9 tag digital yang terdiri dari 6 tag digital input-output dan juga 3 tag digital input. Tag digital sendiri merupakan tag yang menggunakan jenis register coil dengan nilai jenis data on-off dan address berawalan 0. Sedangkan yang satunya lagi tipe tag analog, di sini ada 4 terdiri dari 3 tag analog input output dan juga 1 tag analog input. Tag analog sendiri merupakan tag yang menggunakan jenis register input register yang dapat membacakan nilai yang kita input saat simulasi berlangsung dengan address yang berawalan 3. Nah, baik tag digital maupun tag analog, jika tipe yang digunakan adalah input output, maka di I/O-nya kita harus menuliskan read address dan write address dengan nomor yang sama. Sedangkan untuk tipe input, pada bagian I/O-nya kita hanya perlu menuliskan read address-nya saja. Nah, kemudian untuk sensor level dan sensor suhu sendiri saya atur untuk nilai set point dan satuannya. Untuk sensor level memiliki satuan kiloliter dan untuk set point-nya sendiri dapat dimasukkan di bagian expected range. Untuk bahan dasar saya masukkan 0 sampai 100. Sedangkan untuk mixer dan penampungan saya masukkan nilai set point-nya 0 sampai 300. Lalu untuk sensor suhu, satuan yang digunakan adalah derajat Celcius dengan nilai set point-nya adalah 0 sampai 500. Nah, kemudian dapat dilihat di sini bahwa tag-tag yang tadi telah dibuat
akan dimasukkan ke tiap komponen ataupun mesin yang ada pada sistem, yaitu dengan cara klik di bagian pojok kanan sini, kemudian dapat dipilih tag yang sesuai dengan komponen atau mesin yang ada di dalam sistem. Nah, kemudian pada tipe digital input-output akan diberikan push button on dan off. Push button on sendiri di sini akan diberikan value to write-nya 1 dengan tidak mencentang confirmation dialog. Sedangkan untuk push button off-nya akan diberikan value to write-nya 0 dengan tidak dicentang confirmation dialog juga. Nah, lalu pada tipe digital input terdapat lampu indikator, seperti dapat dilihat pada sensor proximity 1, sensor proximity 2, dan pneumatik. Lalu pada tipe analog input-output, yaitu pada sensor level di tangki, terdapat indikator bar yang dapat menunjukkan level cairan yang ada pada tangki. Sedangkan pada tipe analog input, yaitu sensor suhu, memiliki indikator numerik yang dapat menunjukkan suhu dari mesin sterilisasi saat sedang dijalankan. Masuk ke simulasi sistem pembuatan dan pengisian parfum ke dalam botol. Seperti yang telah disebutkan tadi, dalam simulasi ini, bahan dasar yang diperlukan itu ada air, minyak esensial, dan alkohol. Kita asumsikan bahwa untuk takaran pembuatan parfum sendiri antara ketiga bahan ini memiliki perbandingan yang sama. Lalu, kita dapat menginput level cairan yang ada di tangki bahan dasar ini bisa sesuai dengan nilai maksimal set point tadi, yaitu 100 kiloliter. Maka, anak panah yang ada di indikator bar semula ada di paling bawah akan menjadi di paling atas. Nah, untuk pembuatan parfum sendiri, ketiga bahan dasar perlu dicampurkan di dalam tangki mixer. Maka, untuk mengalirkan ketiga bahan dasar ini, katup harus dibuka. Kita dapat membukanya dengan menekan push button on. Ketika push button on dinyalakan, ketiga katup akan terbuka, katup 1, katup 2, dan katup 3, sehingga bahan dasar pun turun. Di sini dapat dilihat di coil nomor 1 yang awalnya 0 akan berubah menjadi 1. Karena bahan dasar telah turun, maka level cairan yang ada di tangki bahan dasar pun menjadi 0. Dan level cairan yang ada di tangki mixer pun bertambah, yaitu penjumlahan dari ketiga bahan dasar ini yaitu 300 kiloliter. Sesuai dengan set point maksimal tadi, maka yang awalnya indikator bar ada di paling bawah akan berubah menjadi paling atas. Karena seluruh bahan dasar sudah masuk ke tangki mixer, maka katup bisa ditutup dengan menekan push button off. Dan di coil nomor 1 pun akan berubah menjadi 0 kembali. Nah, ketika bahan dasar telah dicampurkan dan membentuk cairan parfum, maka selanjutnya akan dialirkan ke tangki penampungan sebelum diisikan ke dalam botol. Nah, untuk itu menggunakan pompa. Untuk menyalakan pompanya sendiri, kita perlu menekan push button on. Ketika push button on menyala, maka coil nomor 2 akan berubah dari 0 menjadi 1. Dan kemudian tangki mixer yang awalnya penuh karena telah dialirkan ke tangki penampungan menjadi kosong. Sehingga di input register dapat kita ubah menjadi 0. Dapat dilihat pada indikator bar. Lalu karena tangki penampungan mendapatkan cairan dari tangki mixer, maka tangki penampungan pun penuh sesuai dengan maksimal set point yang telah tadi diberikan. Dapat dilihat pada indikator bar. Nah, karena cairan dari mixer sudah semuanya masuk ke tangki penampungan, pompa kemudian dapat kita tutup dengan menekan push button off. Dapat dilihat pada coil nomor 2 dari yang awalnya 1 menjadi 0. Nah, kemudian kita akan menyalakan mesin sterilisasi terlebih dahulu sebelum motor conveyor dinyalakan. Cara menyalakan mesin sterilisasi adalah dengan menekan push button on. Nah, dapat dilihat di sini bahwa coil nomor 3 dari yang awalnya 0 berubah jadi 1.
Kemudian mesin sterilisasi ini kita masukkan inputnya, yaitu berupa suhu untuk sterilisasi botol. Kita asumsikan untuk suhunya yaitu 150 derajat Celcius. Maka pada indikator numerik akan menunjukkan angka 150. Nah, kemudian ketika sudah mesin sterilisasi dinyalakan juga, maka motor konveyor dapat kita nyalakan dengan menekan push button on. Di sini dapat dilihat bahwa coil 4 yang awalnya 0 berubah menjadi 1. Kemudian ini botol akan masuk melewati mesin sterilisasi. Kemudian akan terdeteksi oleh sensor proximity. Sehingga sensor proximity mendeteksi botol, dapat kita masukkan lewat sini di coil nomor 5. Lampu indikator menyala menandakan sensor proximity mendeteksi adanya botol kosong, dan kemudian motor konveyor pun berhenti. Nah, kemudian tangki penampungan akan mengalirkan cairan parfum ke botol melalui katup 4. Katup 4 dapat dibuka melalui push button. Di sini dapat dilihat di coil nomor 6 bahwa katup terbuka, kemudian parfum pun terisi. Nah, ketika parfum telah terisi ke dalam botol, ketika botol sudah ingin penuh, sensor proximity pun akan mati dan akan membuat katup pun mati atau tertutup. Nah, karena sensor proximity sudah tidak mengindikasikan botol yang masih kosong lagi, maka kemudian motor konveyor pun akan menyala. Dapat dilihat di coil nomor 4. Kemudian karena tadi botol parfum telah terisi sedikit, maka kita dapat mengasumsikan bahwa level cairan di tangki penampungan sudah berkurang. Kita asumsikan berkurang menjadi 295 kiloliter. Nah, lalu botol yang tadi sudah diisi karena motor konveyor telah berjalan kembali akan masuk ke proses pengepresan tutup botol. Nah, di sini sensor proximity akan mendeteksi botol yang penuh namun belum tertutup. Dapat kita ubah lampu indikatornya pada coil nomor 7. Di sini lampu indikator akan menyala, dan karena lampu indikator sensor proximity menyala, motor konveyor pun berhenti. Dapat dilihat pada coil nomor 4. Kemudian kompresor mengalirkan tekanan udara ke pneumatik ketika ditekan tombol push button on. Dapat dilihat pada coil nomor 8. Kemudian udara yang dihasilkan ke pneumatik akan menggerakkan pneumatik untuk mengepres tutup botol ke sensor ke botol parfum. Untuk itu di pneumatik ini karena telah menerima udara akan menyala lampu indikatornya. Nah, setelah tutup botol sudah dipres ke dalam botol, maka sensor proximity akan mengindikasikan bahwa botol telah tertutup. Maka bisa diganti. Lampu indikator sudah tidak ada. Kemudian kompresor pun bisa dimatikan. Bisa lewat push button off juga, dan pneumatik mati. Kemudian motor konveyor bisa nyala kembali karena sensor proximity telah mengindikasikan bahwa botol sudah ada tutupnya. Oke, dapat dilihat. Kemudian
Akhirnya botol pun dibawa oleh konveyor masuk ke dalam box parfum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan saya mohon maaf jika masih ada berbagai kekurangan dalam penjelasan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.